kamu bisa punya 300 cabang laundry. Tapi semuanya bisa dimulai dari satu mesin cuci dan target laba 500.000. Yang menarik bukan jumlah cabangnya. Yang menarik adalah cara bisnis kecil ini dibuat supaya bisa terus berkembang. Karena banyak orang melihat laundry sebagai bisnis sederhana, gitu, terima pakaian, cuci pakaian, setrika pakaian, lalu pelanggan bayar. Padahal di balik bisnis laundry ada permainan margin, ada kapasitas mesin, ada biaya tenaga kerja, ada lokasi, ada pelanggan berulang, ada musim, ada kecepatan layanan, dan yang paling penting ada sistem. Kisah ini dimulai ketika bisnis laundry belum terlihat seperti bisnis besar. Saat itu targetnya bahkan bukan miliaran. Target awalnya hanya tambahan penghasilan sekitar Rp500.000 setiap bulan. Ini bagian yang sering dilewatkan ketika orang melihat pengusaha sukses. Orang melihat 300 titik, tapi lupa melihat target pertama yang sangat kecil. Bisnisnya dibangun ketika masih bekerja sebagai karyawan. Penghasilan dari pekerjaan sebenarnya sudah cukup untuk kebutuhan hidup. Karena itu, bisnis laundry tidak langsung dipaksa menghasilkan besar. Targetnya sederhana. Tambahan 500.000. Dari sini ada pelajaran penting. Jangan selalu memulai bisnis dengan target terlihat kaya. Mulailah dengan target membuat bisnis tidak mengganggu kehidupan. Karena ketika target terlalu besar sejak awal, tekanan ikut menjadi besar. Sedangkan ketika targetnya realistis, bisnis bisa diuji lebih tenang. Modal awalnya juga bukan modal raksasa. Tempat yang seharusnya disewa tahunan, dibuat menjadi sewa bulanan. Peralatan dibeli sesuai pengetahuan yang ada saat itu. Bahkan sempat menggunakan setrika listrik karena belum memahami kebutuhan setrika uap. Ada satu pegawai, ada mesin, ada renovasi. Lalu sebagian dana digunakan membeli motor untuk kebutuhan kurir. Artinya sejak awal bisnis ini sudah memikirkan satu hal penting. Bagaimana pelanggan bisa mendapatkan layanan dengan lebih mudah. Masalahnya ternyata bukan cuma modal, masalah berikutnya adalah menjual. Ketika pertama membuka laundry, promosi pun belum dilakukan dengan agresif. Papan namanya belum menjelaskan dengan jelas harganya. Ada rasa malu untuk menawarkan bisnis sendiri. Ini justru bagian yang sangat manusiawi. Banyak orang ingin punya usaha, tapi malu menjual, malu menawarkan, malu membuat promosi. Padahal bisnis tidak bisa hidup hanya karena produknya bagus. Produk harus diketahui. Akhirnya promosi dimulai dari lingkungan terdekat. Teman kantor, teman kos, teman kontrakan. Jika punya pengalaman di bidang internet, bisnis mulai dipromosikan melalui media sosial. Orang mencari laundry terdekat. Ini terjadi ketika Google Maps bahkan belum seperti sekarang. Artinya keunggulannya bukan sekedar mencuci lebih murah. Keunggulannya adalah lebih mudah ditemukan. Marketing bukan selalu soal memasang iklan besar. Dan respons pasar ternyata lebih bagus dari perkiraan. Bulan kedua sudah bisa membeli mesin tambahan dari hasil bisnis. Di titik ini target mulai berubah, bukan lagi sekedar tambahan 500.000, karena pasar sudah memberi sinyal. Bisnis laundry ternyata punya momentum panen, musim hujan menjadi salah satunya. Lalu ada momentum lebaran, ketika banyak laundry tutup, bisnis justru tetap buka dengan tenaga kerja lokal. Bulan Juli menjadi waktu pembukaan. Lalu September sampai Januari menjadi periode yang dipersiapkan untuk momentum hujan. Ini bukan sekedar menunggu pelanggan, ini mempersiapkan kapasitas sebelum permintaan datang. Dalam bisnis jasa, kapasitas adalah uang. Kalau mesin tersedia tapi tidak ada pelanggan, aset menganggur. Jadi pertumbuhan harus diikuti sistem. Kemudian muncul strategi berikutnya. Jangan terjebak perang harga. Kenapa bisa naik? Karena pelanggan tidak selalu mencari harga termurah. Pasar ternyata terbagi. Laundry bukan hanya bisnis cuci pakaian, laundry adalah bisnis pelayanan. Ketepatan waktu menjadi nilai jual.
kualitas hasil cucian, parfum, kemasan, hingga antar jemput menjadi nilai jual. Disinilah margin mulai punya ruang. Pengalaman yang terkumpul mulai dijadikan sistem, bukan hanya membuka laundry sendiri, tetapi membantu orang lain membuka laundry. Ini sudah bukan sekedar bisnis laundry, ini bisnis pengetahuan. Pengalaman bertahun-tahun dikemas menjadi sistem. Orang bukan hanya membeli mesin, orang membeli pengalaman, orang membeli cara mengatur operasional. Strategi ini kemudian menghasilkan ratusan titik, dari mengejar 500.000 menjadi ratusan titik bisnis. Kalau semua pekerjaan masih bergantung pada pemilik, pertumbuhan akan berhenti. Tapi kalau diubah menjadi sistem, orang lain bisa menjalankannya. Jangan hanya bertanya bagaimana mendapatkan lebih banyak pelanggan. Tanyakan juga kenapa pelanggan bersedia membayar lebih mahal. Lihat sistemnya, lihat marginnya, dan lihat apakah bisnis tetap berjalan ketika pemilik tidak berada di lokasi. Awalnya mencuci, kemudian mengatur orang, kemudian mengatur sistem. Di tahap terakhir yang dijual adalah sistem. Satu sistem yang bisa membuat ratusan laundry berjalan, itu sudah menjadi mesin bisnis. Dan mesin seperti itu tidak dibangun dalam semalam. Jadi kalau kamu sedang memulai usaha, jangan terlalu cepat ingin terlihat besar. Bangun satu titik yang sehat. Buat satu sistem yang bekerja, pastikan satu pelanggan kembali, lalu ulangi. Bisnis yang besar adalah bisnis yang menemukan cara untuk mengulang keberhasilannya.